Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Azam dengan NIM 210303063. Sedikit presentasi review artikel berjudul Keterkaitan antara PSAK nomor 22 kombinasi bisnis terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Latar belakang penelitian dan tujuan penelitian ini yaitu ada latar belakangnya terletak pada kompleksitas kegiatan kombinasi bisnis dalam dunia bisnis saat ini. Perusahaan-perusahaan yang sering terlihat sebagai entitas tunggal, padahal terdiri dari banyak perusahaan yang melakukan penggabungan melalui berbagai bentuk seperti joint venture, akuisisi, dan merger. Kemajuan teknologi semakin mudahnya perdagangan dan dorongan mencari keuntungan mendorong perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis. Kegiatan ini tidak hanya mempengaruhi aspek produksi, tetapi juga aspek pemasaran dan keuangan. Penyatuan keuangan konsolidasi menjadi lebih kompleks dengan perusahaan induk yang mengendalikan anak-anak perusahaan. Pada penelitian ini mencoba menjelaskan keterkaitan antara PSAK nomor 2 tentang kombinasi bisnis dengan penyusutan laporan keuangan konsolidasi memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai hubungan ini dan meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan konsolidasian bagi perusahaan yang terlibat dalam kombinasi bisnis. Sedangkan tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan hubungan antara PSAK nomor 2 yang mengatur kombinasi bisnis dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pada penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai kompleksitas dan keterkaitan antara aturan akuntansi, kombinasi bisnis, dan penyajian informasi keuangan secara konsolidasian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas penyusunan laporan keuangan konsolidasian bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kombinasi bisnis. Sedangkan tinjauan pustakanya pada artikel ini ada tiga, yaitu yang pertama kombinasi bisnis. Aktivitas kombinasi bisnis biasanya dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memanipulasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan manajemen dalam mengatasi masalah-masalah berupa masalah perpajakan, hukum, dan keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 22 pada artikel ini yaitu nomor 22 dijelaskan bahwa penyatuan beberapa perusahaan yang individual dan terpisah menjadi suatu kesatuan perusahaan atau entitas ekonomi. Sebab adanya penyatuan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya atau mendapatkan kontrol atas aset dan operasi atas perusahaan lain merupakan penjelasan mengenai kombinasi bisnis. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan yang menjelaskan informasi mengenai bagaimana posisi keuangan dan hasil keuangan yang ada pada perusahaan induk dan salah satu dari anak perusahaan, seakan-akan perusahaan tersebut merupakan sebuah satu kesatuan perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi harus dibuat apabila suatu perusahaan memiliki saham beredar mayoritas di perusahaan lain. Laporan keuangan konsolidasi terbentuk pada akhir periode di mana perusahaan anak memberikan laporan keuangannya kepada entitas induknya. Metode penelitian ini yaitu penyusunan artikel memakai jenis data berupa data kualitatif yang merupakan data naratif atau deskriptif yang didapat dari penelitian kepustakaan. Sedangkan jenisnya yaitu sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder berupa dokumen artikel-artikel, penelitian terdahulu, dan buku literatur mengenai penerapan PSAK nomor 22 mengenai kombinasi bisnis terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Hasil pada penelitian jurnal artikel ini yaitu transaksi pada tahun 2019 kombinasi bisnis melibatkan hampir semua perusahaan yang terdaftar pada BEI. Kombinasi bisnis terjadi ketika perusahaan melakukan penggabungan untuk membentuk satu kesatuan perusahaan. Dua jenis kombinasi usaha yakni akuisisi dan penyatuan kepemilikan dijelaskan pada PSAK nomor 22. Sedangkan motivasi pada penelitian ini yaitu melakukan kombinasi usaha melibatkan teori efisien, teori penguasaan pasar, teori penghematan pajak, teori diversifikasi, teori praktis, dan teori undervaluation.
Pada strategi ini, akuisisi harus dilakukan secara cermat untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. PSAK nomor 2 mengatur tentang pengakuisisian, amortisasi goodwill, dan penyesuaian. Setelah akuisisi, konsolidasi laporan keuangan diperlukan ketika terjadi pengendalian yang menggabungkan perusahaan-perusahaan yang entitas induk pada anak. Metode pembelian dan penyatuan kepemilikan digunakan dalam konsolidasi dengan tahap-tahap penyesuaian dan evaluasi goodwill. Laporan perusahaan, kebijakan akuntansi, konsolidasi dimulai saat terjadi pengendalian efektif dan pemegang saham yang lebih besar perlu diberi tanggung jawab apabila terjadi kerugian pada perusahaan anak. Laporan keuangan tanpa konsolidasi tidak dapat disajikan oleh perusahaan induk. Implikasi praktiknya pada jurnal artikel ini yaitu menyoroti dampak praktis kombinasi bisnis dalam bisnis saat ini. Misalkan nomor 22 mendorong kombinasi bisnis untuk meningkatkan kendala dan relevansi informasi. Namun mencatat pengendalian dalam praktiknya menjadi kompleks. Pencatatan keuangan konsolidasi diatur oleh PSAK menjadi lebih kompleks setelah penggabungan laporan keuangan konsolidasi memberikan gambaran posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang bergabung seolah-olah menjadi satu kesatuan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara kombinasi bisnis dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai PSAK nomor 22. Diharapkan untuk meningkatkan mutu laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebaruan pada penelitian ini yaitu terutama terkait penerapan WSAK nomor 22 pada kombinasi bisnis dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kegiatan aktivitas kombinasi bisnis dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Temuan pada penelitian ini memberikan perspektif baru yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan akuntansi, merinci proses kombinasi bisnis, dan mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Implikasi praktik dari penelitian ini yang tadi dijelaskan yaitu mencakup perbaikan proses internal, pelatihan sumber daya manusia, dan penyusunan kebijakan perusahaan yang dapat mengakomodasi kompleksitas kombinasi bisnis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang relevan dan up-to-date, berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas praktik akuntansi dan keuangan di tengah perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran pada jurnal penelitian ini yaitu kombinasi bisnis melibatkan akuisisi saham dan penggabungan usaha membentuk satu kesatuan perusahaan. Motivasi pada perusahaan melibatkan teori efisiensi, penguasaan pasar, penghemat pajak, diversifikasi, prestis, dan undervaluation. Strategi harus dipilih dengan cermat untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada PSAK nomor 22 mengatur akuntansi untuk akuisisi, termasuk amortisasi goodwill. Akuisisi terjadi saat satu perusahaan mengendalikan lebih dari 50% suara perusahaan lain. Konsolidasi laporan keuangan diperlukan jika terjadi pengendalian yang tidak menyatukan proses perusahaan. Pada laporan keuangan tanpa konsolidasi dapat dibuat untuk memberikan informasi tambahan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.